Pada saat hari ini kita akan mempelajari, sama-sama mempelajari ya, mengenai malaikat. Baik nanti melalui tulisan di Alkitab, kemudian ada referensi dari buku-buku roh nubuat, lagu-lagu, dan kemudian juga ada pengalaman orang yang diceritakan. Ternyata ini yang bawa. Oke, sebentar. Baik. Malaikat, siapakah mereka? Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya hanya ambil satu aja yang dikatakan, yaitu mempunyai tugas khusus dari Allah. Ya. Kemudian siapa mereka ini? Ya, mereka ciptaan Tuhan. Ciptaan juga, sama seperti kita, tapi mereka dinamakan malaikat, ya, ciptaan Tuhan. Kemudian bagaimana sih mereka ini? Apakah mereka langsung menjadi suci yang tidak berdosa? Ternyata tidak. Malaikat pun diatur oleh hukum. Dikatakan di buku Roh Nubuat, Selected Messages 220 ayat 2, hukum telah ada sebelum manusia diciptakan, dan malaikat pun diatur oleh hukum. Ya, jadi sebelum manusia diciptakan kita kirain hukum itu kan adanya pada saat bangsa Israel. Ternyata tidak. Sebelum manusia diciptakan sudah ada hukum itu, dan malaikat pun diatur oleh hukum. Kemudian ternyata mereka juga melewati masa percobaan di Taman Eden. Dikatakan, like the angels, the dwellers in Eden had been placed under probation. Berarti semua yang pernah tinggal di Taman Eden, Adam, Hawa, sama dengan malaikat melalui masa percobaan di Eden. Kemudian apa lagi? Nah, ini yang menarik. Mereka memiliki posnya masing-masing dan tidak diizinkan meninggalkan posnya. Ya, jadi kalau kita baca, nah kita mungkin kalau kita pegang Alkitab kita, mari kita sama-sama buka, ya. Jadi kita sama-sama belajar ini. Kita buka di buku Daniel pasal 10 ayat 9 sampai 13. Daniel pasal 10 ayat 9 sampai 13. Kalau kita baca, lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Ayat 10. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Ayat 11. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan ini kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Malaikat diutus, ya, diutus. Mereka memiliki posnya masing-masing. Jadi bisa saya bayangkan, mungkin di surga itu bermiliar-miliar malaikat mungkin, ya. Saya tidak bisa tahu jumlahnya berapa. Dan masing-masing mereka ada tugas masing-masing, ada posnya. Kadang-kadang mereka diutus datang ke bumi ini, ya. Dan kebetulan malaikat ini sedang diutus menemui Daniel. Luar biasa, ya. Dan dia ngomong dengan manusia, aku diutus kepadamu. Oke. Kemudian apa lagi? Semua malaikat yang ditugaskan mengunjungi bumi memegang kartu emas. Rupanya mereka teratur juga, ya, hidupnya, ya. Keluar masuk surga ada kartu. Jadi mungkin di gerbang pas mau keluar mereka tap out dulu, ya. Oh, betul. Ya, kamu boleh ke bumi. Nah, pada saat mereka balik ke surga, tap in lagi, tunjukkan lagi kartu emasnya. Luar biasa, ya. Jadi ternyata mereka begitu teratur, dan bisa kita bayangkan bagaimana cara memberikan instruksi kepada
tapi semua bisa berjalan dengan teratur. Baik, masih kita pelajari lagi siapa malaikat ini. Nah, ternyata di dalam buku Roh Nubuat dikatakan bahwa kecerdasan Adam dan Hawa sedikit di bawah malaikat. Berarti kita bisa simpulkan bahwa malaikat lebih pintar daripada manusia. Nah, itu Adam dan Hawa. Nggak tahu kita sekarang ya. Adam dan Hawa loh, intelektualnya berapa itu IQ-nya? Kita nggak tahu. Kalau sekarang mungkin wow, udah jauh sekali kita dari malaikat. Nah, kemudian Adam dan Hawa ditutupi dengan cahaya dan kemuliaan seperti malaikat. Berarti sama dulu. Pada saat Adam dan Hawa ada di Taman Eden, sama mereka ditutupi kemuliaan seperti malaikat. Ya. Oke, kemudian jumlahnya berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Satu laksa itu berapa? 10.000. Berlaksa-laksa artinya berpuluh-puluh ribu. Ya, ada yang menduga kayak begini. Kalau satu orang malaikat diutus menjaga satu orang, berapa jumlah orang di dunia ini? Berapa miliar sekarang? 7 miliar? 8 miliar ada? Berarti ada 8 miliar malaikat. Itu baru bumi kita. Bumi yang lain, ya, semua ada malaikat yang menjaga, gitu ya. Oke, cukup banyak juga. Nah, itu tadi yang terdapat di ayat ini kita di Wahyu 5 ayat 11. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Bisa kita bayangkan ya, kalau kita ketemu dengan wah, malaikat yang banyak sekali jumlahnya. Oke, kemudian serafim. Sepertinya kita melihat ada perbedaan ya dari malaikat-malaikat. Bagaimana serafim ini? Coba kita baca di Yesaya 6 ayat 1 sampai 3. Yesaya 6 ayat 1 sampai 3. Nah, Yesaya mendapat panggilan Allah, judulnya ya. Ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 2. Para serafim berarti bukan hanya satu, ada beberapa. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Berarti mereka punya 6 sayap. Luar biasa ya, bagaimana kita bisa bayangkan? Dan dikatakan juga biasanya serafim ini warnanya seperti kuning gold mengkilap gitu ya, karena mungkin ada api kemuliaan Tuhan. Dan karena mereka dekat dengan Tuhan ya, jadi memang mereka posnya ya berdiri dekat tahta Allah ya, luar biasa sekali. Oke. Apa tugas mereka? Nah, kita sekarang masuk, kita udah mengenal tadi siapa sih malaikat ini, dan coba kita lihat apa sih tugas-tugas mereka. Yang pertama, tugas mereka adalah turun dari surga membawa berkat dan pengharapan. Jadi rupanya berkat yang turun dari surga itu dibawa oleh siapa? Malaikat ya. Allah kalau mengirimkan berkat ke manusia, bukan Allah yang turun, tetapi malaikatlah yang turun kemudian memberkati orang-orang. Itu sebabnya tadi waktu kita nyanyikan lagu buka kita ya, lagu Syaitan 464 tadi apa? Jaminan berkat. Berkat yang tentu Tuhan janji. Dan kalau kita lihat di ayat 2-nya dikatakan apa? Malaikat datang pada kami membawa rahmat serta kasih. Jadi yang membawa itu malaikat ya. Jadi kalau kita menerima berkat, ternyata yang membawa itu malaikat ya. Oke, mereka turun dari surga membawa berkat dan pengharapan. Apalagi sebaliknya, mereka naik dari bumi ke surga ya, membawa apa? Doa-doa orang yang membutuhkan, doa-doa orang yang susah, yang tertekan ya. Jadi selain mereka bawa berkat ke bawah,
dosanya pada saat dia menipu bapaknya, ya, mengambil hak kesulungan abangnya Esau. Kemudian Esau marah mau membunuh dia. Namanya bilang, lari kamu, pergi ke abang saya ada di sana. Ya, pergilah dia. Dalam ketakutannya dia malam-malam apa? Dia ada batu di situ, dia tidur, dia taruh di kepalanya. Terus dia mimpi apa dia? Ada tangga dari bumi menuju ke surga, dan di tangga itu apa? Turun naik malaikat. Wah, luar biasa, ya. Dia lihat, wah ternyata ada malaikat di sini, dan dia yakin bahwa Tuhan bersama dengan dia. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Apalagi pekerjaan malaikat ini? Kesana kemari menempatkan meterai Tuhan yang hidup. Ya. Jadi orang yang percaya, oh mereka tempatkan meterai tanpa ketahuan, tanpa kita lihat, ya, mereka sedang melakukan itu. Oke. Apa lagi? Ini kita sudah sering dengar. Mencatat perbuatan manusia. Coba kita buka Maleakhi 3 ayat 16. Maleakhi 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ya? Jadi ingat, ada malaikat di sekitar kita yang mencatat apa yang kita lakukan. Untuk apa sih mereka mencatat itu? Kayak gak ada kerjaan aja. Ya, untuk apa mereka mencatat itu? Semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan mungkin dicatat juga, ya. Nah, apa tujuannya ke sini? Karena mereka nanti akan sebagai apa? Saksi pada saat penghakiman. Bayangkan, tadi pendeta katakannya di pelajaran sekolah sahabat kita, saat ini adalah masa penghakiman. Dari mana mereka bisa tahu bahwa oh, orang ini selamat, orang itu tidak selamat? Bagaimana? Dari catatan-catatan yang malaikat buat. Ya, jadi nanti bayangkan bahwa di surga sedang terjadi penghakiman. Malaikat berdiri di situ banyak, ada Allah Bapa dan ada Yesus. Kemudian Yesus yang akan membela, ya, disaksikan oleh para malaikat. Oke. Nah, kita baca di Matius 10 ayat 32. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya. Kemudian kita sambung lagi dengan Lukas 12 ayat 8. Nah, makanya tadi saya katakan, ayo mari kita buka sama-sama Alkitab kita, karena banyak ayat yang kita harus baca hari ini. Lukas 12 ayat 8. Dikatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ya? Jadi kita bisa bayangkan, kalau kita berlaku benar dan nama kita tercatat di buku kehidupan, Allah tidak akan malu mengakui nama kita. Kita dibacakan nama kita nanti satu-satu. Myrtle, ya. Terus siapa lagi? Joshua, ya, dan lain-lain. Dan itu dibacakan di depan para malaikat, di depan Allah Bapa. Sungguh luar biasa. Oke, baik. Mungkin saya ingin menyapa yang menonton di rumah, semoga terdengar ya suara saya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Masih ada lagi tugas mereka. Cuma ini saya akan membacakan sekilas saja. Oh, sebelum itu mungkin ada yang terlewat. Saya ingin katakan bahwa Ayub disebutkan namanya depan Bapak. Kalau kita baca di Ayub 1 ayat 8, ceritanya lagi ada perkumpulan anak-anak Allah, ya. Kemudian iblis ada juga
nggak di situ? Kemudian Allah bertanya, dari mana kamu Iblis? Dari dunia. Kemudian dikatakan, ketemu nggak kamu sama hambaku Ayub? Luar biasa sekali ya. Namanya disebutkan ya dalam pembicaraan anak-anak Allah. Ketemukah kamu dengan hambaku Ayub? Karena dia seorang yang sangat saleh. Ya, tentunya kita mau juga ya nama kita disebutkan. Oleh karena apa? Perbuatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Baik. Apalagi tugas-tugas mereka? Menjaga. Ya. Tadi ayat bersautan kita, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, melayani yang harus selamat. Ya. Terus apalagi? Memimpin di depan, melindungi dalam perjalanan. Ya. Jadi tanpa kita sadari kalau kita pergi kemana dan daerah itu mungkin berbahaya atau bagaimana, malaikat Tuhan sudah jalan di depan kita. Asalkan kita berdoa kepada Tuhan agar mengirim malaikatnya. Betul itu doa yang selalu mengatakan, kirimkanlah malaikat untuk melindungi. Iya betul. Itu permintaan kita, Tuhan akan kirimkan kalau memang kita request. Menghibur orang yang sedih, yang berduka, malaikat memberikan penghiburan. Mengalahkan maksud jahat. Kita tahu bahwa apa? Ada dua pertentangan, malaikat baik dan malaikat jahat. Malaikat yang baik berusaha supaya menyelamatkan orang, malaikat yang jahat berusaha supaya apa? Supaya orang gak selamat. Jadi dia berusaha mengalahkan maksud yang jahat. Mengasihi dan mengawasi yang berdosa. Jadi walaupun orang yang berdosa, yang merasa down banget aku, manusia yang sangat berdosa, justru malaikat mengasihi mereka dan mengawasi mereka supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Oke. Kemudian membuka pikiran kita dan melindungi dari tipuan iblis. Maka dikatakan di sini di manuskrip ya, halaman 96 di tahun 1899, rupanya pada saat kita mempelajari firman Tuhan dan kita berdoa ya sebelum kita mempelajari firman Tuhan, malaikat Tuhan ada di samping kita untuk memberi pengertian dan melindungi dari tipuan iblis. Jangan sampai pada saat kita baca firman Tuhan kita malah apa? Salah pengertian karena ada bisikan iblis. Jadi dia standby di samping kita untuk memberi pengertian. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita tidak pernah melihat bahwa pujian itu ditujukan kepada malaikat, iya kan? Semua yang dilakukan pasti yang dipuji siapa? Yesus, Tuhan. Betul. Malaikat ini memang bekerja tanpa terlihat. Kita lihat mujizat-mujizat Yesus, memberi makan 5.000 orang. Yang dipuji nama siapa? Tuhan. Tetapi di sini dikatakan kerinduan skala zaman, halaman 143 paragraf pertama dikatakan mujizat Kristus bagi yang mengalami penderitaan dilakukan oleh kuasa Tuhan melalui pelayanan para malaikat. Ya. Jadi memang kuasa itu datang dari Tuhan, tapi yang melakukan siapa? Malaikat. Mujizat-mujizat ya yang melakukan yang malaikat yang bertugas. Dan hanya oleh Kristuslah melalui pelayanan utusan surgawinya setiap berkat datang dari Tuhan kepada kita. Lihat, memberi makan 5.000 orang. Ya, selama ini kita hanya dengar Tuhan berdoa kemudian memberi makan 5.000 orang. Rupanya ada campur tangan malaikat di dalamnya. Menyembuhkan yang sakit kusta, menyembuhkan yang lumpuh, yang buta, dan segala macam penyakit. Ada campur tangan malaikat di sana. Menenangkan angin ribut. Tuhan yang perlu berdoa, tapi yang menenangkan ternyata siapa? Malaikat yang melakukannya. Pada saat murid-murid menangkap ikan, tiba-tiba mereka dapat ikan yang sangat banyak sampai robek ya ininya jalannya. Malaikat di situ. Oke. Nah sekarang kita masuk ke pengalaman-pengalaman yang ada di dalam Alkitab. Coba kita lihat. Kadang-kadang malaikat ini diutus, ada yang sendiri, ada yang berdua, atau rame-rame. Banyak ya, coba kita lihat. Walaupun ini mungkin cerita-cerita yang sudah biasa kita dengar ya, tapi mungkin kita akan merasakan sedikit berbeda. Oh, luar biasa sekali ternyata malaikat itu diberikan tugas oleh Tuhan.
untuk Ishak. Hambanya ini agak ragu-ragu. Aduh, mau nggak nanti dia disuruh datang ke sini? Atau, aduh saya gimana ya? Saya kurang ini nih, kurang yakin. Kemudian Abraham katakan, jangan takut, pergi saja kamu ke sana, karena Allah akan mengutus malaikatnya untuk berjalan di depanmu. Ya, itu kalau kita baca di Kejadian 24 ayat 7. Kemudian apa lagi? Daniel. Ini luar biasa sekali. Pada zaman Raja Darius, dari seluruh banyaknya orang manusia, ada 3 orang yang diangkat, ya, pegawai pilihan dari Raja Darius. Dan salah satunya adalah Daniel. Bagaimana orang-orang yang nggak cemburu, iri mereka ya? Daniel yang dipilih, gitu. Padahal dia kan tawanan dulu. Kenapa dia? Akhirnya mereka apa? Bikin rencana untuk menjatuhkan dia. Dan pada saat itu apa? Bagi siapa yang menyembah selain raja akan dilemparkan ke gua singa. Dan betul, Daniel tidak peduli. Dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya dia dilemparkan ke gua singa. Coba kita baca Daniel 6 ayat 22. Daniel 6 ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu." Lanjut ayat 23. "Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengaturkan mulut singa-singa itu." Ya, kembali diutus lagi. Berarti pada saat itu di surga dibilang, malaikat tolong turun. Ya, karena Daniel dibuang ke gua singa, saya mengutus kamu untuk apa? Melindungi Daniel dan menutup mulut singa. Kemudian ada juga yang berduaan, ya. Mungkin agak berat ini tugasnya, nggak bisa sendiri atau gimana ya. Jadi akhirnya berdua. Nah ini pada saat Sodom dan Gomora akan ditunggangbalikan. Kemudian diutuslah 2 malaikat untuk menyelamatkan keluarga Lot. Dan kalau kita baca, luar biasanya adalah bahwa malaikat ini ikut menginap di rumah Lot malam itu. Dan pagi-pagi subuh dia ajak, ayo kita harus pergi sekarang, kita harus pergi sekarang. Berarti dia berbicara langsung ya dengan Lot, 2 orang ini. Dan mereka itu malaikat, ya. Kemudian akhirnya mereka keluar dari situ dan selamatkan keluarga Lot kecuali istrinya. Ya. Jadi ada juga memang kejadian di mana Tuhan memperlihatkan malaikat itu kepada manusia. Tapi ada juga yang tidak kelihatan. Tapi seperti Daniel, mungkin walaupun dia tidak lihat, dia tahu itu malaikat Tuhan yang datang menutup mulut singa. Oke, sekarang rame-rame, banyak kan, ya. Nih, Kejadian 32 ayat 1 ini Yakub lagi. Pada saat Yakub sudah memiliki istri dan anak-anak di tempat pamannya Laban, kemudian dia berencana untuk kembali pulang. Dia takut lagi ketemu Esau. Makanya jangan melakukan tipu ya, sama walaupun saudara sendiri dendam sama saudara sendiri kan. Sampai tua masih dibawa-bawa itu. Jadi dia takut, aduh bagaimana ini? Nanti ketemu lagi sama Esau di jalan. Bagaimana nanti anak-anak saya, istri saya, bagaimana semua? Ya. Kemudian kita baca di Kejadian 32 ayat 1. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Kemudian apa? Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Bala tentara berarti banyak sekali malaikat yang berjaga di situ. Bala tentara. Oke. Kita lanjut. Itu tadi perjanjian lama. Bagaimana dengan di ada satu lagi ya, pelayan Nabi Elisa. Oke.
Kalau kita ingat ceritanya, ini karena Raja Negeri Aram ini, dia mau melawan bangsa Israel. Jadi dia bikin strategi, kita ke situ yuk, ini. Tapi Raja Israel dikasih tahu sama Nabi Elisa, kalian jangan ke situ, mereka di situ. Gagal. Terus berencana lagi. Rencananya tertutup. Tapi ketahuan lagi sama Raja Israel, marah Raja Aram. Dipanggil semua ininya, prajuritnya. Kamu ada yang mata-matanya Israel gak sih di sini? Enggak ada. Itu Nabi Elisa itu, kerjaannya dia. Dia yang kasih tahu ke Raja Israel. Oh ya udah, kirim pasukan ke sana, tangkap dia. Marah nih si Raja Aramnya ceritanya. Datanglah mereka ke Dotan, ke tempatnya Nabi Elisa. Dikelilingin lah pemukiman Nabi Elisa. Pagi-pagi keluar ini hambanya Elisa mau ambil air. Ini tuh banyak sekali tentaranya Raja Aram. Buru-buru dia pulang. Nabi, matilah kita. Kita sudah dikelilingi oleh tentara banyak sekali. Nabi Elisa santai-santai aja. Terus akhirnya dia berdoa, Tuhan bukalah hambanya dia. Akhirnya dibukalah mata hambanya Nabi Elisa ini. Kemudian dia melihat bahwa di sekeliling lembah itu banyak kuda-kuda, kereta-kereta, ya, dan penuh dengan cahaya kemuliaan. Wah, rupanya ada bala tentara surga yang dikirimkan menjaga Nabi Elisa. Ya, luar biasa. Baik, kita lanjutkan di buku Perjanjian Baru. Ada juga yang diutus sendiri, ya. Matius 2:13-14 ini pada saat Yesus baru lahir. Kemudian Raja Herodes, ya, ingin membunuh. Kemudian malaikat datang malam-malam dan berbicara kepada Yusuf. Tapi melalui mimpi, ya. Jadi kadang-kadang malaikat datang kepada manusia, bicara kepada manusia melalui mimpi. Jadi Yusuf merasa seakan-akan dia mimpi, tapi malaikat Tuhan lagi bicara sama dia. Bangkitlah kamu, pergi kamu ke Mesir, karena raja di sini ingin membunuh bayi Yesus. Dan akhirnya apa? Mereka mengikuti perintah dari malaikat tersebut dan mereka selamat. Oke. Kemudian masih sendiri juga. Pada saat Petrus di penjara, ini sama juga Raja Herodes. Jahat juga Raja Herodes ini, ya, kerjaannya membunuh orang. Nah, dia ingin mengambil hati bangsa Israel. Tadi sempat dikatakan, ya, walaupun kita hidup setia, bukan selamanya kita akan berbahagia. Yohanes Pembaptis dipenggal. Kemudian salah satu murid Yesus, Yakobus, dibunuh juga pakai pedang oleh Raja Herodes. Disuruh oleh Raja Herodes. Jadi senanglah si Raja Herodes. Oh, oke. Bangsa Israel kayaknya memihak kepada saya ini. Sekarang tangkap Petrus, masukkan dalam penjara. Jadi Petrus dimasukkan di dalam penjara. Kemudian kalau kita baca kisahnya, dia dijaga oleh 4 shift. Satu shift itu 4 orang, ya. Jadi ada 16 orang menjaga dia. Dan pada malam hari itu dia di rantai, kemudian di kiri kanan dia ada pengawal yang penjara. Kemudian di depan pintu penjara pun ada yang menjaga di situ. Pada malam hari tiba-tiba malaikat datang kepada dia. Kemudian menjamah dia. Berdirilah, ya, terus ikuti saya. Pada saat dia berdiri, langsung rantainya terputus. Pada saat dia jalan keluar, langsung gerbangnya terbuka, ya. Terus sampai akhirnya mereka bisa keluar. Dan Petrus mengikuti kayak mimpi gitu. Ini benar nggak ya? Pada saat sudah di luar penjara, tidak ada lagi malaikatnya. Petrus sudah di luar penjara, sudah aman, ya. Jadi begitulah pekerjaan malaikat, ya. Kadang kita tidak percaya bahwa itu terjadi kepada diri kita, tapi itulah hebatnya Tuhan mengirim malaikat. Oke, kemudian ada diutus beberapa juga, ya.
krusial. Pada saat Yesus diutus ke bumi, bayangkan, Yesus itu kan Tuhan mereka. Mereka kenal Tuhan mereka itu di surga. Sekarang diutus ke bumi, ya. Dan kadang-kadang mereka mau nolong, tapi Yesus tidak minta tolong kepada malaikat, ya. Dan pada saat Yesus dicobai, Matius 4 ayat 11, kita baca. Yesus dalam keadaan lapar, ya, dicobai oleh setan. Dia tidak memanggil malaikat, tetapi pada akhirnya Yesus menang. Kemudian iblis meninggalkan Yesus. Ya, ayat 11 dikatakan iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ya, setelah Yesus menang terhadap pencobaan itu, barulah malaikat-malaikat datang melayani dia. Oke. Kemudian ada juga yang banyak, ya. Saya hanya ambil satu yang Lukas 2 ayat 8 sampai 15 pada saat kelahiran Yesus. Gembala-gembala sedang berada di padang. Kemudian datanglah malaikat. Cuma yang lucunya saya lihat di sini adalah pada saat dia menemui gembala-gembala itu, malaikat itu harus mengatakan apa? Jangan takut. Mungkin takutnya gini ya. Gembala itu ini siapa nih? Gitu ya. Bayangkan ya, ada malaikat, kalian lagi di padang atau lagi camping atau apa gitu ya. Tiba-tiba ada datang malaikat. Malaikatnya sampai harus ngomong, jangan takut. Makin dibilang jangan takut, makin ngacir. Untungnya tidak ada lari ya mereka ya. Nah, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan setelah itu mereka lihat ke atas, ya, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu. Tadi hanya sendiri malaikatnya. Pada saat mereka lihat ke atas, wah, ayat 13 ya, Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Banyak berarti malaikat yang diutus pada saat itu, ya, sejumlah besar bala tentara surga. Oke, baik. Nah, kita sudah pelajari di perjanjian lama, perjanjian baru. Saya coba cari pengalaman orang yang ditolong malaikat, pengalaman manusia, ya. Dan saya dapat sebuah artikel yang sangat bagus dengan judul Didorong Malaikat. Cerita ini terjadi tahun 1980. Ada seorang ibu bernama Deb, bukan Debbie ya, bukan Debbie Siankur. Ada ditulis Deb, nggak lengkap namanya ditulis. Dia adalah seorang single mom. Dia punya 2 anak yang masih kecil-kecil, masih balita ya, masih kecil-kecil. Dia tinggal di San Bernardino, California, dan dia suka menitip anaknya ke keluarga orang tuanya. Ya, biasa ya, kita di sini juga kadang-kadang anak kita titip ke orang tua, kalau memang orang tua tinggal dekat dengan kita. Nah, kebetulan orang tuanya tinggal sekitar 48 km dari rumah mereka. Jadi dia titip. Kemudian nanti suatu saat dia akan datang ya, malam-malam, dan mengambil anak-anaknya dan pulang ke rumahnya. Nah, pada suatu malam, setelah dia menjemput anak-anaknya, ini dia pulang ke rumah, dia bawa mobil yang sudah cukup tua, ya, mobil dia cukup tua. Dan pada saat itu sudah malam, sekitar jam 11.30 malam, sudah mau tengah malam ya. Dan karena mobilnya ini memang udah tua, penunjuk bensinnya rusak, ya. Jadi kadang dia hanya pakai feeling aja, kapan nih saya harus isi bensin. Hanya pakai feeling aja, nggak tahu dia bensinnya masih ada atau enggak. Di tengah perjalanan, masih di tengah-tengah, terdengar kalau waduh bensinnya udah habis nih. Cepat-cepat dia cari exit tol, ya, sepertinya dia lewat highway ya. Dia cari exit. Rupanya exit itu ada jalanan agak naik ya, ada jalanan agak naik. Kemudian setelah naik itu, baru nanti nggak jauh dari naikan itu akan ada tempat pemberhentian truk yang biasanya bisa isi bensin di situ. Ternyata persis di naikan itu, hampir di ujung naikan, mati mesinnya, habis bensin. Kemudian dia lihat sekitar, waduh nggak ada apa-apa, sepi, nggak ada apa-apa di sini, nggak ada rumah, nggak ada mobil yang lewat. Dan tempat berhenti itu masih ada sedikit tanjakan lagi, kemudian turun 400 meter baru nyampe.
di tempat isi bensin itu. Nggak mungkin lah saya turun. Mau gendong 2 anak bagaimana, lagi tidur mereka di situ. Gimana ya caranya? Akhirnya dia langsung tundukkan kepala di setir mobil dan dia berdoa sampai panik ini. Tuhan, tolong saya ini. Belum selesai doanya, dia dengar ada yang ketuk jendela. Kemudian dia lihat, oh ada seorang pria. Mungkin dia taksi sekitar umur 21 tahun, masih anak muda. Pakaiannya rapi. Kemudian pria itu kasih kode untuk turunkan kaca jendela. Nah, dia turunkan kaca jendela. Kemudian orang itu langsung bilang, netralkan saja Bu posisi giginya, nanti saya bantu dorong. Oh iya, makasih. Nah, kemudian didoronglah mobil ini. Wah, jalan juga mobilnya sampai ke atas. Selesai di atas, udah tinggal turun ya, gak usah pakai mesin pun mobil akan jalan. Dia noleh ke belakang, udah nggak ada orang itu. Ya. Dan pada saat dia bersaksi kepada orang lain, dia katakan, pada saat saya buka jendela, saya tidak merasa takut. Saya tidak merasa takut. Cuma saya heran aja, kok di daerah sini ada orang ya? Padahal kan sepi banget, gak ada apa-apa. Datang dari mana dia tadi? Gak kelihatan. Dan pada saat itu dia mencium harum sabun, harum seperti orang baru mandi. Ya, jadi rapi, harum juga. Jadi dia gak ada rasa takut sama sekali. Dan kemudian dia akhirnya berhasil mengisi bensin, ya. Dan dia yakin dan percaya bahwa itu siapa? Malaikat, ya. Dan anak-anaknya yang 2 itu waktu besar, mereka pun percaya bahwa itu malaikat, ya. Dan mereka sangat setia kepada Tuhan sampai saat ini. Tentunya masih banyak ya pengalaman kita, saya nggak tahu. Masing-masing kita mungkin punya pengalaman bagaimana Tuhan mengirimkan malaikat di saat yang kita tidak tahu sama sekali. Oh ternyata itu malaikat. Atau mungkin Tuhan menyuruh orang untuk melakukan sesuatu yang baik, ya. Makanya kadang-kadang orang bilang, oh hati kamu seperti malaikat ya. Hati seperti malaikat karena apa? Malaikat yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang baik, dan kita menolong orang lain yang mungkin memang memerlukan pada saat itu juga. Sungguh luar biasa ya, kalau kita selalu melakukan hal seperti itu. Nah, bagian akhir mungkin, apa sih sebenarnya tujuan mereka? Ya, apa goal mereka, malaikat-malaikat ini? Kenapa harus banyak sekali mereka? Apa tujuan akhir yang mereka ingin capai? Sini dikatakan, mereka ingin menyiapkan jalan bagi Yesus. Ya, sebelum Yesus datang ke dunia ini, dikatakan apa? Angels were preparing the way for His ministry, moving upon man's heart and drawing them to the Savior. Ya, menggerakkan hati manusia dan membawa mereka kepada Juru Selamat. Itu tujuan mereka. Karena saya katakan tadi apa? Ada 2 pertentangan yang besar. Di sisi yang satu, malaikat yang baik ingin membawa sebanyak-banyaknya orang untuk selamat. Tapi yang satu lagi, malaikat yang jahat apa? Ingin menjatuhkan, supaya banyak yang sama-sama dengan dia nanti di neraka. Ya. Apalagi goal mereka meninggikan Yesus, ya, meninggikan Yesus, tidak demi kesombongan diri mereka. Makanya kita tidak pernah memuji-muji, oh terima kasih malaikat. Enggak, yang kita puji apa? Tuhan. Yang kita puji Tuhan. Mereka melakukan bukan untuk kesombongan diri mereka sendiri. Mereka melakukan tugas mereka dengan setia hanya supaya nama Tuhan ditinggikan. Ini tadi, membawa sebanyak mungkin jiwa menuju keselamatan. Dan apa? Ternyata sampai sekarang malaikat-malaikat itu masih mempelajari penebusan dan akan terus mereka pelajari sampai selama-lamanya. Mereka heran bagaimana Tuhan mau turun ke dunia ini menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, kenapa sih nggak dihancurkan saja? Ya mungkin malaikat-malaikat itu tidak memahami bagaimana Tuhan mau mengorbankan dirinya. Dan inilah yang mereka pelajari throughout eternity, dikatakannya. Oke, baik, sebagai tutup, saya ingin mengundang kita untuk selalu apa? Percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus,
dan selalu bergantung kepadanya. Bersyukur karena Tuhan mengirimkan malaikat untuk selalu bersama kita. Dan yang terakhir, biarlah kita selalu menyukakan hati Tuhan dan para malaikat. Satu jiwa saja yang selamat, seluruh malaikat akan bersorak-sorak. Ya, kalau satu jiwa dibaptis, ternyata di surga kumpulan malaikat yang besar bernyanyi bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Karena mereka senang ada jiwa yang selamat. Oke, baik. Kiranya malaikat Tuhan selalu melindungi kita, dan suatu saat nanti kita ada pengharapan bahwa kita akan bertemu dengan Tuhan kita di surga bersama-sama dengan beribu-ribu malaikat memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah doa dan